Setelah rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%, situasi dunia kerja di Indonesia semakin suram. Pemerintah mengungkap sepanjang tahun 2024 ada 80.000 pekerja di PHK dan puluhan perusahaan diprediksi akan melakukan layoff tahun depan. Tenaga kerja mencatat jumlah PHK dari Januari sampai 26 September 2024 orang. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu hak-hak pekerja setelah pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. PHK menjadi hal yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun, tapi perlu kita tahu untuk apa aja sih hak yang dijamin oleh hukum ketika hal itu terjadi. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan setelah terbit Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Ketiganya menjadi landasan bagi pengaturan tentang PHK, termasuk prosedur, larangan, serta hak pekerja setelah diberhentikan. Meskipun ada Undang-Undang Cipta Kerja, aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetap berlaku, terutama pada pasal-pasal terkait PHK. Jadi, apa sih sebenarnya PHK itu? Menurut pasal 1, angka 25 UU Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban suatu pekerja dan pengusaha. Tapi, ingat, PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak, harus melalui perundingan antara pekerja dan pengusaha. Dan jika tidak ada kesepakatan, maka penyelesaiannya lewat lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Alasan PHK bisa bermacam-macam, misalnya karena alasan ekonomi, seperti penurunan produksi, kerugian perusahaan, atau efisiensi untuk mencegah kerugian. Alasan pribadi, seperti pekerja tidak mampu memenuhi target, melakukan pelanggaran, atau alasan kesehatan yang menghambat pekerjaan. Semua alasan itu harus jelas dan objektif, tidak boleh diskriminatif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu hak pekerja setelah PHK. Jadi menurut pasal 40 ayat 1 PP nomor 35 tahun 2021, pengusaha itu wajib membayar yang pertama ada uang pesangon, yang kedua ada uang penghargaan masa kerja, yang ketiga ada uang penggantian hak. Uang pesangon adalah pembayaran dari pengusaha kepada pekerja sebagai konsekuensi PHK. Terus yang kedua, uang penghargaan masa kerja adalah kompensasi yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja berdasarkan lamanya masa kerja. Yang terakhir, yang ketiga, uang penggantian hak adalah kompensasi dari pengusaha kepada pekerja akibat PHK, meliputi ganti cuti, biaya perjalanan, fasilitas pengobatan, perumahan, dan lain-lain. Besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima oleh karyawan tidak hanya tergantung pada masa kerja saja, tetapi juga alasan PHK. Untuk pengaturan mengenai besaran uang pesangon sesuai masa kerja diatur pada pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Berikut adalah tabel untuk standar perhitungan uang pesangon karyawan berdasarkan masa kerja sesuai pasal 40 ayat 2 di PP nomor 35 tahun 2021. Untuk pengaturan mengenai besaran uang penghargaan masa kerja sesuai masa kerja atau UPMK yang diatur pada pasal 40 ayat 3 PP nomor 35 tahun 2021 bisa dilihat pada tabel ini ya. Ini merupakan tabel perbandingan perhitungan pesangon dengan alasan pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ternyata terdapat aturan baru mengenai uang pesangon yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, tapi muat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ilustrasi dan perhitungan. Afgan merupakan karyawan di perusahaan PT Pencari Cinta Sejati selama 4 tahun yang memiliki gaji pokok 5 juta per bulan dan tunjangan tetap 750.000 per bulan. Kemudian ia terkena PHK oleh perusahaan tersebut dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Uang pesangon sesuai masa kerja 5 bulan upah 5 kali 5.750.000 rupiah menjadi Rp28.750.000. Uang pesangon sesuai alasan UP 1 kali
menjadi Rp28.750.000. Uang penghargaan masa kerja 2 bulan upah 2 kali Rp5.750.000 menjadi Rp11.500.000. Uang penghargaan masa kerja sesuai alasan UPMK 1 kali Rp11.500.000. Total yang diperoleh Afgan yaitu Rp28.750.000 ditambah Rp11.500.000 menjadi Rp40.250.000. Pemerintah juga menyediakan perlindungan tambahan bagi pekerja yang terkena PHK, yaitu yang pertama ada jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan akses ke lowongan baru. Yang kedua ada bantuan subsidi upah diberikan bagi pekerja yang memenuhi syarat tertentu, terutama peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dari semua ini, jelas bahwa PHK bukanlah akhir dari segalanya. Ada perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memastikan hak pekerja tetap dihormati. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum ketenagakerjaan, kita bisa mewujudkan hubungan kerja yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.